Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk permainan dari seorang Brody yang memiliki item defensif. Tapi beda dengan strategi yang dibilang oleh Profesor KB ya, di mana ada dua frontline dan dua backline karakter. Di sini buat KD agak agresif ya. Frontline bisa dibilang Phobius, tapi biasa Phobius juga bikinnya nggak full tank, bakal nge-dive ke belakang juga. Tapi sekarang kalau begini ceritanya, Clean sama Farsanya agak berbahaya nggak sih? Apalagi karena di tim musuh juga ada Yutsong dari Alien. Ya makanya ini satu hero lagi yang mungkin akan dimainkan oleh Bedel ya. Aku punya ekspektasi kalau ini akan menuju kepada hero Hunter tapi bisa loncat ke depan. Kufra salah satunya. Ini dia yang udah sempat tadinya kita bahas ya dari Arashi juga, di mana ada dua backliner yang pastinya akan sangat mempermudah bagi hero seperti Kufra yang jump in, yang dia emang bener-bener loncat masuk ke belakang, tapi ternyata Gatot Kaca, the unexpected hero yang diamankan oleh KD ini benar-benar tidak bisa ditebak banget ya. Bahkan untuk dari segi roamer Gatot Kaca ini rare banget loh. Dan ini mungkin untuk menetralisir tim fight. Gimana? Ya, menetralisir tim fight. Keselak tuh, lidah. Biasa. Menetralisir ya. Nah, itu kalau bahasa guanya tuh neutralize. Tapi sambil aku ternyata membaca salah satu pesan dari ini namanya Kak Mai katanya. Kak Mai. Nangis Halo, Kak Mai. padahal bukan RRQ tapi tetap Indo. Jadi teroyak-oyak katanya mereka tuh ngelihat si Onyx sedih gitu loh. Ya kalian yang di sana, apalagi kita yang di sini, tapi balik lagi Kita di posisi terdepan ya, tapi NT, nice try sudah kita lontarkan, dan tentunya nice try untuk siapapun perwakilan dari Turki atau Brazil. Nantinya kalaupun mereka tidak bisa mendapatkan slot untuk ke babak selanjutnya, tapi kita akan melihat dan menjadi saksi siapa yang akan di-pause kali ini. alright. Yang di pause adalah kita semua. Udah keren. Bridgingnya udah keren. Dari Siapa yang kemarin. akan menjadi perwakilan entah dari Turki atau Brazil yang lolos ke babak selanjutnya? Nyatakan gitu. Ya, nggak usah begitu. Beta juga kemarin sama begitu. Emang terkadang niat baik itu dengan eksekusi yang hanya dipandang sebelah mata hanya menjadi sebuah candaan badut belaka ya. Bukan, namanya apa? Apa? Kalau misalnya niat baik itu Niat baik. tidak harus dibalas dengan kebaikan. Idi. Jadi ikhlaskan saja. Iya dong. Kalau lu udah ngelakuin niat baik tuh lu nggak usah berharap untuk dibalas kebaikan lagi. Tandanya lu nggak ikhlas. Benar. Ingat, selalu siapkan niat baik. Kalaupun kamu kecewa tuh bukan karena niat baikmu, tapi ekspektasimu, nak. Wih. Oh, kira. Ya, Dalam banget ya? Dalam. Kirain tadi Profesor KB, kalau siapkan aja dulu niat baik. Kalau misalnya kalian kecewa ya siapkan niat buruk. Kirain kamu ngomong gitu. Lo sebenarnya pengen ngajarin yang bener apa yang kagak? Lah enggak gua kira soalnya. Nggak, kadang Oji ini nih emang bijak banget di depan kamera. Tapi emang ketika kamera hilang, bijaknya juga hilang. Jadi bajak. Kameranya sekarang lagi di Singapura. Iya. Langsung nge-lag. Jadi bajak. Hah? Dari bijak jadi bajak. Bajak. Enggak, saya tuh bukan bijaknya hilang. Apa? Tapi saya lebih ke arah 50-50. Oh, 50-50. Balance. 50 demon, 50 angel. Oke, langsung saja menuju ke line up down kali ini. Angel. Angel. Angin. Demon. Oke. Daripada kita bakal hantam tentang bahasa England, kita bakal menuju langsung ke arah line up down. Wah. Di mana KD kali ini bakal coba untuk ganggu pergerakan di area mid lane saja. Sedangkan dari linknya bakal bebas, Profesor. Nggak tahu ya. Aku melihat dari setup formationnya Bedel nih, mereka harus benar-benar hanya mengengage ke arah bagian dari gold laner atau back lanernya aja. Terutama ketika Asmo menggunakan Kufra. Bukan menggunakan hero kayak Lolita yang tadi menjadi salah satu hero signature-nya. Untuk dari picknya gitu loh. Emang kita sukanya yang mendadak-dadak gitu. Dadak-dadak gitu tuh. Apalagi ada satu yang mungkin bisa kita kita lihat bagaimana dari paranoidnya yang emang benar-benar tadi sempat aku bilang adalah Kang Gendong dari Bedel. Oh, oke. Bahkan kali ini far away. Coba untuk farming terlebih dahulu. Dengan adanya Little Wonder yang sudah tidak bisa dia dapatkan, dia memilih untuk mendapatkan satu buah jungle. Dan bahkan rotasi yang dimiliki untuk kali ini dari KD bakal coba dapetin satu buah jungle dari seorang Bedel. Dan ini pertama kalinya memakai Gatot Kaca. Bahkan DMPL Season 1 dari 8 unique hero tidak sekalipun dirinya memakai Gatot Kaca, Profesor. Oh, Mike lokal ya.
Dire. Mikey. Oh itu Mikey lokal? Iya itu oh, Mikey beda, lokal. beda. Kira... Mikey lokal apa tansel. Opening kayak gitu tau gak lo? Iya tahu. Lokal-lokal ya. Pokoknya. Sekarang Mike menggunakan Garut kaca yang bahkan kalau dari sudut pandang arah sini akan seperti apa nih game plan-nya? Kayaknya sih dia bakal mainnya lebih nge-cover aja gitu. Kan dia tauntnya tuh gimana ya, bagus banget buat kayak nakut-nakutin aja gitu. Member dari battle yang agresif, bisa mungkin di push mundur dikit. Pasti ntar di mid game sih kayaknya. Dimana orang-orang mulai ngedash ke belakang, Tekashi atau King pakai Lancer atau Focusnya ke belakang. Langsung di follow sama kaca punya ulti sih pasti fix. Wow, Pak lihat Tyron defense-nya mengenai ke arah seorang Luis. Memilih mundur ke arah belakang, tapi quick throw masih dikeluarkan oleh seorang Luis. Dia tidak mau tinggal diam. Michael kali ini yang bukan Michael lokal, tapi Michael internasional. Memberikan damage sedikit ketakutan dilakukan dan dirasakan oleh tim Battle. Bahkan Paranoid itu sendiri sampai datang menuju ke arah top lane untuk melindungi dari seorang Yunsi. Ya, Yunsi-nya bahkan menggunakan flicker karena dia sadar ada pergerakan dari Varsha yang tiba-tiba hadir. Tapi Alien, dia juga tidak menggunakan Black Dragon Form. Jadi kayaknya bakal jadi free turtle bagi teman-teman dari Battle untuk kali ini. Mirror yang bahkan tidak dilakukan oleh seorang King. Padahal harusnya dia tahu kalau sebenarnya purple buff itu udah benar-benar jadi priority utama ketika tim Battle menggunakan link dari faraway-nya. Tapi lihat cara revenge-nya di keker Prime di depan sana. Ada seorang Luis. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena di arah top lane masih ada wave yang harus diamankan. Sedangkan rotasi yang dilakukan dari seorang Luis, dia cukup jauh dan masih sempat untuk melakukan clear di arah top lane. Rotasinya cukup cepat dilakukan karena bisa melihat dengan adanya zoning out atau freeze lane yang dilakukan oleh seorang Yunsi. Kali ini dari seorang Luis agak sedikit tidak bisa maju lebih dalam lagi, Profesor. Yes, tapi tentunya untuk sekarang juga Prime mau nggak mau harus lebih bersabar. Ingat ya dia pakai flicker ya, jadi sekali aja dia kena dari Tyrant Revenge mungkin bakal bisa terpick off. Dan Luis kali ini bakal sendirian di depan sana, mungkin bakal langsung terkena Deviant Sword. Langsung lewat begitu saja dari faraway, tapi dia udah nggak punya Tempest of Blade. Langsung terkena Tyrant Revenge, bahkan Tyrant Revenge digunakan begitu saja. King mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada Tauros. Langsung ada After Guardian menghindari serangan di depan sana, tapi ternyata Paranoid bakal terkejar oleh Prime dan double kill. Dia menggerakkan cepat ketika ada energy impact connect begitu saja. Torn dapat memori, tidak menumbangkan ke arah Michael. Dan kali ini Prime juga tidak bisa tumbang. Oh my god, lihat permainan dari Michael internasional kali ini benar-benar on point banget ke arah belakang. Avatar of Guardian, bahkan Alien masih one by one situation dengan seorang Tekashi yang bukan caster bahasa Indonesia. Yang menarik di sini tuh Gatot Kaca tuh selalu ada opsi ya buat nge-cancel reward manipulation dari Paranoid loh. Di setiap kali ada fight, emang dia bisa langsung taruh aja ulti di arah situ kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang Battle harus lebih awas aja sih. Aware gak sih? Iya. Itu emang kayaknya sengaja nge-cancel dari Paranoid punya ult. Karena kita tahu sendiri kan Feather Airstrike dibandingkan dengan reward manipulation, dia ada 20 detik gap. Jadi 2 Feather Airstrike itu sama dengan 1 reward manipulation di level 12-nya. Dan ini yang bakal jadi PR ketika Michael-nya emang ngincer ke arah si ini ya, si siapa? Eve, agar nanti ke-cancel gitu loh dari reward manipulation. Alright, dan bahkan lihat dari turtle-nya ditarik ulur, nggak mau terlalu terburu-buru karena lihat di sisi dari Lancelot-nya baru OTW. Menuju ke arah turtle, coba disangkap. Tyrant Defense, ada bouncing ball depan sana King. Nggak mau terlalu terburu-buru. Asmo benar-benar memberikan sedikit ketakutan dan bahkan Federer telah dikeluarkan. Damage terlalu besar. Federer masih kemudian Beast. Dan bahkan Tekashi is going. Berikan seorang Asmo. Masih bisa selamatkan flame shot-nya. Hampir saja almost. Dan langsung hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Michael internasional akan menjadi pilihan. Ward manipulation dan bahkan retribution-nya. Siapa yang akan coba diamanin? Siapa yang coba dibalikan keadaannya? Dan bahkan retrieve from lane. Far away. Berhasil mengamankan dengan combine dan dibalaskan. Berhasil menemukan 1 poin tambah. Looking for double kill. Luis menuju ke arah belakang. Tidak punya flicker. Terus coba hilang. Dan masih bisa ada flickernya di sini. Maniac from Faraway. Akankah jadi savage karena ini King-nya udah mulai ketahuan. Faraway tapi nggak punya satu pergerakan untuk dari Tempest of Blade-nya. Udah dikeluarkan juga dari reward manipulation. Asmo udah mulai hadir. Tyrant Revenge mungkin akan dilontarkan. Langsung ada satu pergerakan. Kali ini bouncing ball juga. Faraway kayaknya terlalu lama untuk savage. Tapi kali ini lihat King-nya. Phantom Execution. Tyrant Revenge nggak kena. Masih dikejar Retribution. Aduh Retribution juga. Dan kali ini Faraway harus mundur karena turret masih ada di top lane. Sabar. Ternyata kali ini lihat trigger disiplin dari seorang Lancelot King berhasil menghindar
dari Savage yang dilakukan oleh seorang Faraway. Dengan Maniac yang memiliki keuntungan cukup banyak. Arashi ini baru mungkin game plan mereka di early. Mereka Faraway-nya udah makan 4 poin kill saja Arashi. Makanya ini bagus banget. Kit punya komposisi itu bagus banget. Kalau Gatotnya bisa kena ulti yang bagus, terus di follow up sama Feather Airstrike seperti kita lihat di fight yang awal ya. Tapi sekalinya mereka udah keluarin skills ke mereka. Repotnya begini, Nildingnya tuh nggak ada yang bisa ngekontrol. Jadi dia tuh bisa langsung maju ke belakang, ke backline-nya. Dan member-member dari Kit itu ya perlahan-lahan satu-satu mulai tumbang aja gitu ya. Oh, Tyrant Revenge miss begitu saja. Asmo masih ada bouncing ball untuk memberikan damage reduction sedikit. King, Phantom Execution tidak kena dan bahkan akan langsung satu dikeluarkan dari Blade Dragon Form dan malah mendapatkan outplay. Alien menukarkan jiwanya untuk King Lancelot yang ternyata tidak mengkalkulasi dari satu pergerakan pasifnya. Dan worth it banget dapetin seorang jungle di arah bottom lane dan bahkan di arah top lane free untuk seorang Yunsi. Fokus ke arah turret yang dimiliki dari seorang KD membuat Bedel berhasil mendapatkan satu buah turret yang mahal di arah top lane. Rotasi yang dilakukan ini harusnya menuju ke arah sebuah turtle. Di mana turtle akan muncul sebentar lagi dari fairway. Kita masih menunggu apakah dia dari segi para pembuffnya ini masih lama atau bahkan udah setengah. Karena kalau udah setengah Kating yang dilakukan agak cukup lama dan bahkan harus membuat dia harus mundur dulu ke arah belakang. Tyrant Revenge, Michael Tyrant, Michael akan mencari pilihan, masih coba untuk bertahan, langsung ada ke arah belakang tapi ternyata ada pesawat yang belum dikeluarkan, masih coba dari sisi dari Vader, SV Prime berhasil untuk memusuh mundur, tapi ternyata di sisi lain, pesawat Blade of Defensive from far away kali ini tidak mau lebih lanjut lagi karena objektif yang di arah top lane. Hello Brody, halo, apa kabar? Yun Shin ya, yang mana dia benar-benar sendirian. Bahkan dia untuk dari menit 6 tadi udah mengamankan BOD atau singkatan dari Blade of BOD. Untuk sekarang Alien bakal dikejar juga bahkan dihindarin dari pasif seorang clean-nya. Gak nyampe ke arah udara ketika naganya berubah dan mengudara. Nggak masalah, naga udah mulai mengudara tapi satu Profesor KB, dia selamat gak terpick off, itu udah hal yang sangat-sangat mahal. Asmo is coming, terus akan terpilih ada Terrorist on point. Seorang Memori langsung memecahkan ingatan dari seorang Luis. Langsung melupa kali ini dan bukannya David Luis, tapi ternyata Luis Clean. Udah harus hilang untuk kedua kalinya. Atau Ko Luis ya di bagian gold kali ini. Langsung lempar lagi. Oke, gimana untuk sekarang Arashi di 8 menit awal game kita kali ini? Emang kita udah bilang kayak Bedel tuh punya keunggulan dari segi playmaking ya. Link bisa bikin play, Kufranya bisa engage play juga, dan Paranoid kalaupun mau bisa bikin play juga. Alien pun dengan Petrify bisa setup buat tim dia. Jadi emang mereka tuh udah solid banget di early game. Dan kalau Kit tuh nggak dapet combo, nggak dapet fight di mana mereka tuh udah siap dan mereka tuh nge-combo spell-spellnya dengan pas ya. Pasti Bedel tuh bisa langsung lebih agresif aja gitu. Dan Kufranya ini sekarang menjadi masalah yang parah banget. Selain bisa nge-engage, itu juga bisa ngagagalin playmaking dari Lancelot, dari Fovius juga, dari Clint. Jadi ini perbedaan setup ya, perbedaan engage dari Gatot Kaca dan Kufra menjadi faktor yang besar banget di kesuksesan Bedel di early game ini. Dan jujur ya, Farway-nya ini bukan trigger disiplin ya Ranger Mas. Ya. Dash disiplin. Dash disiplin. Jadi benteng TKC-nya nggak bisa asal-asalan loncat gitu. Benar banget. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari sisi arah bottom lane, Asmo seorang diri, Maika Internasional mencoba untuk memancing keributan. Bahkan para pemain dari tim KD mereka harus berhati-hati. Udah ada konsen dikeluarkan. Asmo di depan sana, ada Prime melakukan poking damage. Tapi Maika Internasional, ada Asmo, Luis terlihat Avatar of Guardian ke belakang, gak kena ke arah siapa-siapa. Langsung ada Pena Escape, Yuki ke arah belakang dan bahkan Terrence Spitz dihindari dengan satu bodoh money bot. Bahkan di sisi lain para pemain dari tim KD gak ada yang follow up. TKC seorang diri, World Manipulation, TKC versus everybody, dan oh my god, Hasaman benar tumpul dengan Petrify mengacak-acak bagian belakang, tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan apapun Profesor. Ya itu benar-benar di ujung tetesan dari hitnya. Dia tinggal pakai Real World Manipulation-nya untuk dealing damage di arah belakang. Makanya untuk sekarang malah jadi TKC yang tumbang sama sekali. Dia tidak ditukarkan, tidak di-trade oleh siapapun. Dan lihat Faraway, dia masih farming sebebas mungkin walaupun udah menggunakan retribution. Tapi untuk perbandingan dengan King-nya ya, dia aja udah mulai kelihatan perbedaan 2 level Arashi. Ya, perbedaan 2 level bakal jadi signifikan banget. Apalagi ntar kalau udah nyampe ke level 15 duluan ya, dimana ability-nya tuh bakal lebih sakit lagi. Dan sekarang Faraway udah tahu purple buff tuh penting banget, langsung mau coba merebut purple buff tersebut dari King. Mau di-trigger ini retribution-nya. Tapi kayaknya bakal ditahan begitu aja dan lebih memilih untuk mundur. Tekashi juga masih belum melakukan atraksi-atraksi untuk dengan demonic force yang ia miliki. Paranoid udah ready dengan brute force dan kali ini mau nggak mau dari Micah dia juga nggak bisa asal-asalan untuk di take down.
Kayak untuk sekarang dia udah punya flicker dan ready dengan Avatar of Guardian, jadi nggak bakal bisa set up asal-asalan juga. Asmo malah yang harusnya lebih ready ketika dia udah mulai melakukan invasi. Nah, buat lawan Assassin ya, sebenarnya kayak hero seperti Yves tuh lebih fleksibel dan salah satu keunggulannya tuh dia bisa bikin brute force blast sekarang dan itu sebenarnya nggak terlalu aneh gitu. Tapi sekarang ada fight yang udah keluar tapi Farway kayaknya misclaim. Terkalkulate bahkan langsung terkena satu hantaman dari anggarnya, hilang begitu saja dengan random execution dan lihat di belakang hanya tersisa Yunsi sebagai dealing damage. Asmo kali ini apakah bakal loncat dan tidak ada lagi real world manipulation. Paranoid juga harus lebih berhati-hati karena kali ini teman-teman dari Bedel mereka juga harus sabar lagi tanpa kehadiran dari Farway. Nah, it's okay, no problem. Tapi kali ini dengan ada Lord yang harusnya coba dicolek oleh tim dari KD, mereka harus berhati-hati. Tidak ada satu buat Sonros dan bakal lihat Link mencoba ke arah belakang, tapi lihat passive ace coming. Nyala, ada Prime, Federasek dibuka. Belum ada satu buah naga dari alien yang dimana dia sabar banget, Profesor. Nggak main asal-asalan buka, nggak main asal-asalan trigger team fight. Karena di posisi yang sekarang, Bedel mencoba untuk menuju ke arah seorang Prime. Masih ada Federasek. Oh no, dia memilih untuk ke arah Wings by Wings ya. Aku kira bakal coba dihajar. Akhirnya Ranger Mas mengatakan feeder airstrike dengan benar ya. Iya. Sebelumnya kan feeder airstrike ya kamu ya. Ya, karena saya feeder. Ya gitu ya konsepnya. Oh, salah. Gitu ya. Gitu. Tapi main item nih sekarang. Prime sekarang udah ada, Lightning Transient juga. Jadi member-member yang lebih squishy dari sisi Battle harus lebih hati-hati aja loh. Apalagi Paranoid ya, yang namanya Reworld Manipulation itu bisa di-counter dengan airstrike. Harus lebih hati-hati karena dia belum punya Magic Resist. Alright, dan bakal lihat Traitor bisa dikeluarkan dari King. Langsung ada si Table Soul yang melakukan sebuah zoningisasi, tapi bahkan lihat malah Farway-nya yang memancing Tekashi. Tekashi sepertinya salah arah, Profesor. Membuat Farway sangat berada di keuntungan. Kenapa? Karena lihat mid turretnya pecah, nggak bisa di cover. Walaupun mereka di posisi yang unggul, tapi mereka harus respect. Karena respect is okay. Dan ini nggak tahu kenapa ya, emang sengaja sih. Ini dari Farway-nya bakal ngelakuin split push perlahan-lahan. Phantom Execution juga sudah digunakan. Farway dia punya Tempest of Blade dan bahkan menghindari satu dari King-nya. King-nya mungkin masih punya Tonros tapi ternyata tidak bisa menghindari serangan dari Deviant Sword. Dengan retribution-nya juga Prime harus ditumbangkan. Ada revenge tidak bisa dihindari lagi dan bahkan kali ini lihat Luis-nya doang dikejar-kejar. Energinya emang gak ada tapi ternyata loncatnya ke arah Yunshi. Ke arah Farway sekarang dan terkena efek slow dari satu Void Crystal. Tidak akan ada dash lagi. Bahkan langsung digeser dengan satu Astropa Eye dan hilang begitu saja dari Paranoid. Gila, ini bermain dari tim Battle bagus banget sampai Tekashi-nya bingung mau ke arah yang mana. Dan Yunshi, what are you doing Yunshi? Bentar. Harus pulang, jangan terlalu terburu-buru. Satu kali gebokan, ini lihat Lordnya bisa saja menumbangkan seorang Yunshi. Masih badal tapi lihat apa taruh Guardian akan ke Seventeen. No, dengan satu buah retribution. Taruh rest on point, dapetin seorang Mega Internasional. Mega masih coba untuk bertahan. Gertep Somplet lagi. Kalau masuk menuju ke arah dalam, yang menjadi bahaya. Farway, what are you doing? Dan alien dikejar bisa langsung ada di cancel begitu aja. Naga, hantaman benda tumpul untuk kabur. Tapi tidak ditinggal dia. Feather Aztec dan hilang for double kill. Prime. Ultimate Prime. Ini dia kerugian ketika kamu tidak nurut ya. Pas udah disuruh pulang nggak mau pulang, bandel. Jadinya langsung dihajar satu demi satu, terpick off dan bahkan jadi kerugian. Tapi Farway apakah dia bakal membalas? Namun kali ini replay untuk Fate yang barusan ya, dan kita lihat dengan udah dapat Lord harusnya mereka langsung mundur aja, tapi di sini Prime dengan bagus bisa menggunakan third airstrike dan mendapatkan 2 kill. Dan sekarang dengan 2 member dari Battle udah down, apakah mereka bisa menggunakan Lord tersebut dengan efektif? Oh, dihindari begitu saja tauntnya, tapi kali ini ingat Mike, dia masih punya satu pergerakan untuk mengamankan Avatar of Guardian. Apakah bakal diloncatin sama Farway? Dia ngamanin aja ke arah orange buff-nya. Langsung tidak diberikan cuma-cuma untuk seorang King. Dan kali ini King-nya bakal benar-benar dipaksa untuk melakukan defense. Karena kita tahu ya, Lancelot tuh sebenarnya lebih kuat di early melawan Link. Link itu lebih kuat ngelawan Lancelot itu di late game. Nanti ketika emang benar-benar udah mulai memasuki menit ke-17 dan kali ini Real War dibuka. Langsung begitu saja masuk ke depan sana. Luisnya tumbang, Baron Rage kena 2 dan bahkan langsung di pedal airstrike begitu saja. Paranoid masih double kill dengan menggunakan Reward Manipulation. Asmo ditumbangkan dengan Prime di depan sana, 1 tukar 2 tapi Farway lebih memilih untuk mundur dan ternyata Tekashi-nya ikutan terbang. Cuma nggak bisa nemplok di tembok ya guys ya. Satu hal ini, the real of lucky. Farway, hashtag
laki. Laki. Tanpa purple buff nggak masalah. Dan mematahkan. War aja dan mematahkan. Blink Kata-kata Ranger tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Sepertinya untuk seorang Faraway Link tanpa purple buff aku tetap laki-laki perkasa. Wih, aku tidak butuh kamu. Aku tidak butuh kamu. Karena mungkin slot dari lower bracket selanjutnya lah yang dibutuhkan oleh seorang Faraway. Ya, tapi kalau nanti anak-anakku butuh ibu seperti kamu. Wih, gila kelas kan. Balik ke game dulu, tapi beda sekarang kayaknya di fight-fight terlalu fokus, terlalu apa ya, terlalu sering nempel bareng-bareng dan kayak mereka tuh lengah ya. Bisa dikombo balik lagi dengan Gatot Kaca. Dan tadi di fight sebelumnya kita melihat Phoveus dan Lancelotnya berhasil menggunakan skill mereka tuh ke lebih dari 3 orang sekaligus ya. Nah, itu dan sih. itu mungkin menjadi salah satu kunci untuk Kid mencari kesempatan untuk comeback di game ini. Dan worth it banget loh, Asmo loh, ditukerin sama Luis. Dan itu ada Maika juga yang ditumbangkan. Jadi makin lebih banyak lagi poin-poin death yang didapatkan oleh KD. Untuk sekarang bahkan dengan kehadiran dari Faraway, dia tuh sengaja tau nge-trigger pergerakan dari Tekashi. Karena apa? Karena dia punya Athena Shield, Mirko. Kok jadinya? Arashi? Iya. Emang mirip sih. Mirip sih. Mirip, Beda mirip, tipis, beda tipis. Iya. Beda tipis. Tapi sekarang Karena ada- kalian sepaket. So paket ya. So kita lihat dari Paranoid sekarang udah mempunyai Genius One juga. Jadi member-member dari kita harus lebih berhati-hati. Kebanyakan dari mereka belum mempunyai item Magic Resist yang beneran cukup kuat ya untuk mengatasi burst magic Oh begini. iya. Apalagi Louis sekarang, salah satu member penting di late game dari Kid, belum ada magic resist sama sekali. Bahkan sepatunya tuh sepatu fisikal. Jadi bisa bahaya kalau mereka tuh fight besar-besaran di late game. Dan baik lagi kalau rule manipulation itu nggak di cancel sama tim Kid, bisa fatal. DHS nggak siapa WON, tapi out of nowhere Mike langsung melakukan taunt tapi nggak ada target kali ini. Oke, tapi kita lihat bakal para pemain dari tim KD masih coba untuk dapetin purple buff. Nggak ada pencurian, nggak ada pemaksaan. Karena nampaknya para pemain dari tim Battle, mereka akan coba untuk menuju ke arah Lord lagi. Tapi sebelum Lord, mereka akan push 3 lane yang berbeda. Nah, dan ini dia, split push yang dilakukan Faraway dari top lane berhasil mendapatkan kesempatan cukup untuk menuju ke arah satu buah Lord. Asli sih, ini nggak tahu kenapa ya, ketika kita membawa Link itu yang namanya game plan tuh, apalagi winning or lose condition, kita tuh punya strategi split push, dan itu terkadang malah menyusahkan untuk beberapa tim. Karena beberapa tim mungkin dengan line up dan gameplaynya mereka yang benar-benar team fight, mereka harus fokus terhadap satu titik, dan kali ini langsung dibuka reload manipulation tanpa adanya kontes sama sekali, dan bahkan Mike-nya udah ready di depan sana, dan ada satu pergerakan dari Black Dragon Form, tidak akan ada kontes, Retribution juga sudah digunakan kali ini, dan Revenge yang dimana masih ditahan terlebih dahulu, Prime-nya juga dipaksa untuk mundur, Wings by Wings pun sudah digunakan, Battle High Strike langsung dipop up begitu saja, lihat TKC-nya sendirian dari depan, mencoba untuk memporak-porandakan dengan satu flame shot, Hour of Guardian, hanya connect karena seorang Asmo, tapi Asmo too strong, Tyrant Revenge pun membatalkan pergerakan dari King-nya mengincar karena Yunsi tapi masih punya Immortal, King-nya langsung menang execution, tapi ternyata kali ini dengan lasitnya Luis di belakang juga memporak-porandakan formasi dari BDL, 3 melawan 3, Prime-nya mengejar, dan masih bisa dihindari, ternyata tidak, karena ada yang terkonek dari Curse of Crow-nya, Battle High Strike dibuka lagi di shutdown oleh King, Phantom Execution, and that's another point mungkin, tapi Asmo, dia masih cukup strong, dan shutdown akan didapatkan kali ini, masih ada satu pergerakan dari Tauros, masih ada Tempest of Death, dan di sini tidak ada lagi, tapi ternyata Luis save the day dengan quick draw-nya. Oh my god, Optimum Prime. Wah, dia Ramir langsung coba untuk fokus. Kita berbalikan keadaan. Battle udah mulai ketar-ketir. Hanya tersisa seorang Asmo. Tapi lihat, pada Strength bakal mencoba ditumpahkan. Tapi ternyata KD take that game. What a epic comeback for KD. KD. Berhasil melakukan epic comeback. Lo di tangan Battle. Tapi ternyata itu bukan masalah.